Coba deh bayangin, gimana kalau semua mata uang yang kita kenal, rupiah, dolar, dan lainnya itu sebenarnya kayak kapal pesiar raksasa yang pelan-pelan lagi tenggelam. Nah, hari ini kita bakal ngebahas metafora keren dari Andreas Antonopoulos buat ngerti hubungan antara uang tradisional sama dunia kripto. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Gagasannya tuh begini. Setiap mata uang yang dikeluarin pemerintah itu ibarat kapal pesiar mewah. Kelihatannya sih megah, stabil, aman. Tapi sebenarnya di bawah sana, kapal itu pelan-pelan tapi pasti kemasukan air. Nah, kalau emang kapal-kapal ini lagi tenggelam, terus apa dong yang diomongin sama kaptennya? Yuk kita dengerin narasi resmi dari para bankir sentral dan pemerintah, alias mereka yang pegang kendali. Pesan pertama yang selalu kita dengar itu ya penyangkalan. Mereka pasti bakal bilang, tenang, tenang, semuanya baik-baik aja kok, balik aja ke kabin masing-masing. Mereka kekeh bilang kalau sistem yang udah jalan puluhan tahun ini masih kuat dan aman terkendali. Terus gimana soal kapal yang rasanya kok agak miring ya? Nah, itu yang mereka sebut inflasi. Mereka nggak akan bilang itu tanda bahaya, tapi mereka akan bilang itu kemiringan dek 2% yang diperlukan untuk pertumbuhan. Jadi itu dianggap fitur normal, bahkan katanya sih penting buat ekonomi. Tapi pas orang-orang udah mulai nggak percaya dan mulai ngelirik ke pinggir kapal, taktiknya langsung berubah. Fokusnya jadi ngejelekin-jelekin alternatif lain. Tiba-tiba aja mata uang kripto, si Sekoci ini, dibilang bahaya, berisiko, dan cuma dipakai sama perompak. Mesin propaganda pun langsung jalan. Mereka nyorotin semua kelemahan kripto. Katanya nggak stabil, nggak ada yang ngendaliin. Itu anarki. Pokoknya semua hal yang bisa bikin kita takut buat nyari jalan keluar dan tetap diam di kapal. Kalau nakut-nakutin nggak berhasil, mereka ganti strategi lagi. Pakai sentimen patriotik. Narasinya jadi, kita semua ada di perahu yang sama. Ayo dong, bantu-bantu nimba air. Selamatkan sistem ini bareng-bareng. Seolah-olah kita semua punya kewajiban buat nambal kapal ini. Tapi disinilah letak kebohongan terbesarnya. Ide soal nasib bersama itu cuma mitos. Kenyataannya, pengalaman di atas kapal ini tuh beda banget. Tergantung kita ada di dek mana. Coba lihat deh bedanya. Orang-orang kaya di dek atas itu punya helikopter, punya akses ke kapal lain, mereka bisa mindahin aset kapan aja. Sementara itu, penumpang di dek bawah, airnya udah sepinggang disuruh sibuk nimba air biar dek atas tetap kering. Karena makin banyak yang sadar kapalnya bocor dan mulai tertarik sama Sekoci, para kapten ini bikin rencana baru. Bukan buat nambal kapalnya, tapi buat bikin semua orang tetap mau tinggal di dalam kapal. Rencananya ini namanya mata uang digital bank sentral, atau CBDC. Intinya sih, ini versi digital dari mata uang yang sama. Dikemas seolah-olah ini alternatif resmi yang modern buat nyaingin daya tarik kripto. Kalau kita balik lagi ke metafora tadi, ini tuh kayak ngambil kapal pesiar yang udah bocor, terus dicat warna oranye terang biar mirip Sekoci, sambil bilang, lihat nih, kita juga punya Sekoci. Semuanya cuma ilusi keamanan. Jadi, ini poin yang paling penting, solusi ini tuh sama sekali nggak nyambung. Ngecat kapal besar nggak akan mengubah fakta kalau itu tetap aja struktur terpusat yang sama, yang lagi tenggelam. Oke, terus gimana dengan Sekoci yang beneran? Mari kita lihat lebih dekat alternatif yang sebenarnya dan kenapa Sekoci ini mulai dilirik, bahkan sama mereka yang selama ini nyaman banget di kelas 1. Saat penumpang kelas 1 mulai cari tahu cara kerja Sekoci, itu bukan karena mereka tiba-tiba jatuh cinta sama perahu kecil. Ini justru nunjukin kalau mereka udah nggak percaya lagi sama stabilitas kapalnya. Mereka udah bisa lihat keretakannya. Ini tuh sinyal yang kuat banget loh. Kalau orang-orang yang paling diuntungkan dari sistem ini udah mulai cari-cari jalan keluar, itu artinya ada krisis kepercayaan yang dalam banget sama keamanan jangka panjang sistem itu sendiri. Dan disinilah kita bisa lihat perbedaan mendasarnya. Di satu sisi, ada kapal besar dengan kendali terpusat yang pelan-pelan tenggelam. Di sisi lain, ada Sekoci-Sekoci kecil yang terdesentralisasi. Mungkin perjalanannya bakal bergelombang dan volatile, tapi yang paling penting, Sekoci-Sekoci ini mengapung. Nah, pelajaran pentingnya di sini adalah, dalam situasi krisis, kesempurnaan sebuah alternatif itu nggak sepenting fungsinya. Pas kapal lagi tenggelam, kita nggak akan nyari Sekoci yang paling mewah, kita bakal nyari apapun yang bisa ngapung. Semua obrolan soal kapal dan Sekoci ini akhirnya ngebawa kita ke bagian yang paling krusial. Terus, ini artinya apa buat kita? Apa yang bisa kita lakuin sebagai individu? Nasihat ini tuh bukan cuma soal investasi ya, tapi ini adalah sebuah kerangka kerja yang jelas buat kita bisa menavigasi dunia keuangan yang lagi berubah ini. Ini soal belajar, bikin rencana, dan akhirnya bertindak. Langkah pertama adalah pelajari.
Maksudnya, kita harus berhenti ngeladenin argumen-argumen yang nggak jujur, yang sengaja dirancang buat nakut-nakutin kita. Abaikan aja semua kebisingan itu, dan fokus buat belajar dan mempersiapkan diri kita sendiri. Dan terakhir, langkah yang paling kuat adalah tarik persetujuan Anda. Artinya, berhenti secara sukarela ikut serta dalam sistem yang nuntut kita buat ikut menyelamatkan dek atas, sementara dek bawah dikorbanin. Singkatnya, kesimpulannya begini. Seiring sistem tradisional ini makin banyak nunjukin tanda-tanda kerusakan, nilai dari setiap alternatif yang berfungsi, setiap benda yang bisa ngapung, bakal jadi makin jelas buat semua orang. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat kita renungkan baik-baik. Kapal-kapal itu sedang tenggelam. Apakah Anda sudah mempelajari dan mempersiapkan rencana evakuasi Anda sendiri?